Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali mendapatkan peningkatan sebesar 3,35%. Dengan total market cap mencapai 1,98 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin nyaris balik ke 42.000, tepatnya 41.900-an. Dan tentunya itu penurunan tipis ya, 0,26% dari 24 jam terakhir. Ethereum ada peningkatan tipis juga sebesar kurang lebih 0,5%. Binance nyaris 1%, dan ada beberapa altcoin yang justru cenderung naik seperti Terra, Avalanche, dan beberapa yang lainnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tetapi kurang baiknya apa? Weekly close-nya ya walaupun not bad ya, not bad. Weekly close-nya di 41.000 ya, jauh dari 40.000, bahkan jauh juga dari 39.000, yaitu adalah bull support wall ya. Itu berita yang oke-nya ya, walaupun sedikit miss dari harapan kita. Seperti yang gue sudah bahas di CWT kemarin ya, harapan kita itu bisa mencapai ke 43.000 close-nya. Karena kalau terjadi seperti itu, technically speaking dia belum membuat lower low. Nah, di sini dia mulai membuat lower low ya. Jadi otomatis sedikit bearish ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya datanya ya. Jadi selain dari itu juga sekarang udah ada death cross antara MA50 dan 8 di weekly juga. Jadi ya seperti yang kita bisa lihat ya, tambahan resisten yaitu di MA8 di weekly ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu, dan seperti yang kita bilang ya sebelum-sebelumnya, polanya yang di sini dan di sini cukup mirip ya, sama seperti ya itu gue bilang Bang Bang Max sama Bang Bang Mini di sini. Dimana kalau kita ini ya, kita overlay ya, cukup mirip dari daerah sini ke daerah sini. Kalau kita lihat dan kita adjust scale-nya ya, kita kecilin, itu movement-nya cukup mirip seperti di sini ya. Walaupun kapitulasinya rada beda ya. Kalau di sini kapitulasinya lebih parah tentunya. Di sini lebih cenderung gradual. Tetapi saat tembus ke bull support band-nya cukup mirip ya. Nah, semoga saja dia juga akan sama seperti di sini ya. Sama-sama dia nanti akan ada mulai rally lagi ke atas gitu. Nah, semoga di sini itu di 40.000 gitu ya. Kalau di sini kan terendahnya di 28 ya atau 29. Nah, semoga di sini dia mulai terpantulnya di 40.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya secara makronya, dan tentunya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi secara TA-nya di belakang setelah kita membahas news. Oke, dan beritanya adalah Wamendak menegaskan pemerintah tetap akan buka bursa kripto. Kita akan bahas lebih dalam ya. Nah, jadi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan pentingnya sikap yang tepat dalam perdagangan kripto di Indonesia. Menurut Jerry, ini untuk memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum pada perlindungan investor dan konsumen kripto di Indonesia. Ya. Jadi saat ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti telah mendata sekian pedagang kripto yang telah melakukan aktivitas usahanya. Yang saat ini tercatat sebagai calon pedagang resmi adalah sekitar 11. Nah, menurut gua 11 ini sama persis sama yang sudah dikasih izin oleh Bapepti. Ya, seperti biasalah, toko kripto, Indodex, Thrift, Pintu, dan kawan-kawannya. Ya. Nah, bursa ke depan diharapkan bisa menciptakan sistem perdagangan yang bisa menaungi dan mengatur perdagangan pedagang kripto. Dengan demikian, perdagangan kripto bisa lebih terstruktur, lebih tersistematisasi, sehingga mempermudah bagi upaya-upaya pencatatan, pengawasan, dan mengharmonisasi dengan sektor lain. Ya. Nah, salah satunya adalah kaitannya dengan urusan pajak. Kalau sudah tercatat dan mudah perhitungannya dan pemungutan pajaknya juga, ini juga akan memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara sehingga menunjang pembangunan di sektor lain imbuh Wamendak. Nah, kalau menurut gua gimana? Kalau menurut gua ada bagusnya, ada lebih jelas gitu gimana sih cara kerjanya pajak, gimana cara kerjanya bayar pajak untuk cryptocurrency gitu. Karena kalau sekarang masih sedikit abu-abu, bingung gitu ya. Belum ada hukumnya gitu kesannya. Nah, berbeda dengan saham. Kalau saham sudah ada jelas. Nah, jadi dengan adanya seperti ini lebih enak juga. Nah, kalau saham seperti apa? Coba kita lihat ya. Nah, kalau untuk saham seperti ini, jadi sudah ada keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 282/KMK 0497 ya, ya tentunya di 97. Nah, jadi ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Nah, dari pasal 2 dan pasal 3 KMK ini disebutkan besar tarif pajak penghasilan atau PPH atas penjualan saham adalah 0,1 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.
Sementara itu untuk pemilik saham sendiri, ini saya tulis ya, jadi pendiri ya, saham sendiri akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham. Nah berarti kan enak, udah jelas berapa. Untuk kripto ini masih raba-raba. Nah dengan adanya bursa ini semoga saja ada yang semacam ini untuk cryptocurrency. Dengan seperti itu kan lebih jelas. Dan kalau kita sudah ada legalnya ya lebih enak begitu ya. Nah jadi harapannya kalau bisa lebih rendah lagi daripada saham. Karena kenapa ya resikonya lebih besar untuk kripto ya. Jadi semoga saja pemungutannya pun lebih kecil ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kalau gua sih ya dukung-dukung aja ya karena baik lagi harus ada keuntungannya juga untuk negara. Karena kalau nggak ada keuntungannya untuk negara juga, ya negara nggak punya insentif untuk membuat cryptocurrency jadi besar di Indonesia. Tapi kalau pemerintah punya insentif untuk melakukan ini, dia bisa pungut pajak, ini asalkan fair ya seperti ini, ya oke, gitu. Nah mungkin ada beberapa yang ngerasa kayak, aduh buat apa sih dipungut pajak? Wah, kan resikonya di kita. Iya, tapi kalau mau kita lihat di luar negeri, contoh di Amerika Serikat, itu jauh lebih keras, ya jauh lebih keras urusan perpajakan dia untuk keuntungan saham maupun kripto. Bahkan di sana sudah jelas kripto seperti apa. Itu nyaris sekitar 40% dari capital gains. Dan seandainya lu salah, hitung, habislah gitu. Sementara kalau di sini saham enaknya apa? Final. Ya udah simple, kesannya duit lu masuk 10 juta. Terus lu main saham untung jadi 20 juta, misalnya jadi 12 juta. Oh berarti sudah lu bayar sekian persen dari 12 juta. Simple, final. Tapi kalau di Amerika Serikat, oh ribet ya. Ngitungnya harus dari capital gains-nya dan besar. Jadi jujurnya gue cukup oke dengan sistem kalau dia akhirnya di Indonesia melakukan seperti ini sama seperti saham ya. Tinggal harapannya semoga saja lebih kecil daripada saham ya. Oke, dan balik lagi ke charting ya, dimana kita bisa lihat seperti yang tadi gue sudah bahas di depan, close weekly-nya technically membuat lower low ya. Di sini dia membuat lower low, otomatis kalau seperti itu ya cenderung lebih bearish. Plus ada death cross di sini. Jadi overall not looking extremely good ya. Tapi ya kalau kita lihat di daily-nya ya semoga saja ya terjadi pengulangan seperti di sini ya. Pengulangan seperti di sini. Bedanya ya kalau di sini tuh Bang Bang Max, di sini di sini Bang Bang Max, di sini Bang Bang Mini gitu. Moga-moga terpantul juga. Nah, jadi kurang lebih kalau untuk Bitcoin sih for now ya lebih ke wait and see. Wait and see. Kenapa? Karena ya dia belum berhasil reclaim lagi atau gini deh, lebih tepatnya dia belum menunjukkan higher high ya. Dia masih terus membuat apa? Lower high, lower high, lower high, lower high dan dia membuat apa lagi? Lower low, lower low, lower low, lower low, dan seterusnya. Selama dia masih membuat lower high dan lower low, itu masih bearish. Gitu. Tapi kalau dia sudah mulai berubah, mulai memecahkan higher, ya bisa membuat higher high dan membuat higher low, nah itu bisa mulai berubah trend. Gitu. Ya, jadi for now sih sekarang dia masih masuknya lebih ke sideways. Dan yang menjadi repot itu sekarang adalah sebelumnya di MA20. Kemarin subuh sempat tembus, tetapi langsung candle selanjutnya dia turun lagi. Tetapi sekarang kalau kita bisa lihat ini sedang terjadi pertarungan ya. Dia ada bulls yang cukup berusaha untuk lanjut naik, tetapi di waktu bersamaan pun bears ada yang cenderung ingin lanjut turun gitu. Jadi ya kita harus lihat ya. Semoga saja dalam waktu dekat MA20 ini bisa membuktikan bahwa dia berubah menjadi support ya, di mana sebelumnya dia adalah resisten di sini ya. 1 2 3 4 5 tembus, semoga saja dia sekarang bisa jadi support di sini ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin secara lebih zoom in-nya ya, di time frame lebih kecil. Jadi PR-nya adalah untuk menjadikan MA20 di 4 hourly di time frame 4 hourly untuk menjadi support ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya Cardano ya, dia kemarin retest lagi tapi reject oleh daerah $1.20. Nah, di sini lihat dengan jelas dia ketahan. Kenapa? Karena kemungkinan besar seperti yang gue bilang ya, support yang sangat kuat. Kalau dia ketembus dengan momentum yang cukup, dia bisa berubah menjadi resisten yang kuat. And that's bad news for Cardano ya. Karena kenapa? Kalau ini jadi resisten yang kuat, ya ini bisa mencapai $1 ya. And that's bad ya. Nah, semoga saja dalam beberapa hari ke depan Cardano bisa close lagi di atas dari $1.20. Karena kalau kita lihat di weekly-nya sekarang, dia membuat apa? Lower low ya. Jadi dia terus membuat lower low. That's bad. Ya, that's bad.
Nah, tapi ya baik lagi, nggak berarti Cardano akan sampai ke nol. No, it's not gonna be like that. Gitu. Kalau kita mau ngomong secara sejarahnya Cardano, ya apa namanya sempat juga dulu di awal-awal dia sudah blow off top. Ya, dia pernah sampai $1 ya, sekitar $1. Udah gitu turun dan dia basically membuat cup and handle pelan-pelan naik lagi gitu. Jadi ya sebenarnya apa namanya baik lagi ke fundamentalnya. Kalau fundamentalnya bagus, depth-nya mulai berjalan, menurut gua ya pelan-pelan Cardano akan lanjut lagi naik ke atas. Gitu. Jadi apakah sekarang menurut gua undervalued? Ya mungkin yes, bisa cenderung undervalued. Tetapi secara TA-nya belum ada tanda-tanda dia mau reversal. Jadi jangan kita ambil resiko yang lebih besar lagi, gitu ya. Jadi kalau gue pribadi tetap menunggu apa? Dia nembus lagi $1.20, mulai close lagi di atas ini ya, itu penting. Dan mulai berhasil menaklukkan MA20 dan 50 di daily. Selama dia belum bisa melakukan itu, gua belum akan tambah lagi posisi Cardano ya karena risky secara teknik analisisnya. Jadi kurang lebih seperti itu dan mumpung baru di awal nih, gue ingatin sekali lagi DCWT bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukanlah financial advice. Ini semua adalah bentuknya edukasi dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih terbiasa dengan charting. Oke, dan selanjutnya AVAX, dimana kita bisa lihat AVAX kemarin itu terpantul di MA20 di weekly ya. Jadi akhirnya kemarin dia sudah sungkem ke MA20. Dimana sebelumnya nyaris di sini tetapi tidak jadi. Nah, semoga saja dengan pantulan di sini efek sudah cukup supportnya ya, dia sudah cukup untuk bisa lanjut ke atas. Nah, kalau kita lihat ya, ada yang nanya, Bang, buat apa sih charting? Kan katanya semua ikutin BTC. Ya udah kalau gitu alts nggak usah charting. Kan dia pasti kalau BTC turun dia ikutan turun. Ada benarnya, tapi di waktu bersamaan kita perhatiin. Cardano secara TA sedang buruk ya. Saat sedang buruk, Bitcoin jatuh, apa yang terjadi? Tambah buruk. Tapi kalau AVAX kita lihat, dia secara TA kuat. Ya, dia secara TA kuat, dan saat Bitcoin ngambek, yang terjadi apa? Dia ikutan turun. Tetapi karena TA-nya dia masih di atas, jadi ya kita lihat, cuma MA20 aja cukup untuk memantulkan harga diri ke atas. Bahkan dia nggak sampai close di MA20, dia hanya nge-wick saja. Berbeda dengan Cardano, terus saja tembus, 20, 50 tembus semua. Gitu. Jadi tentunya menurut gua penting kita charting juga alts. Gitu. Karena kenapa? Alts yang secara TA kuat kebanting BTC pun nggak terlalu parah. Gitu ya. Jadi itu pertimbangan yang harus kalian pikirkan saat charting altcoins. Gitu ya. Nah jadi selanjutnya kalau untuk efek seperti apa? Boleh aja buat lo yang mungkin lupa pasang di sini, boleh aja pasang. Tetapi apa di-update karena sudah naik ya. Tadinya itu di sekitar berapa nih? Di daerah $81, sekarang ada di $83 gitu ya. Jadi untuk AVAX kurang lebih di situ ya, karena kalau di daily kita bisa lihat cukup jauh ya, cukup jauh dari support selanjutnya gitu. Jadi gue saranin untuk ya lebih konservatif lah for now ya. Pasanglah buy limit di MA20 di weekly gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Tes. Oke, dan selanjutnya Luna, di mana kita bisa lihat bagus ya. Luna kemarin breakout lagi, dia menembus MA50. That's good. Tetapi dengan jelas juga kita bisa melihat tantangan selanjutnya adalah menembus $75. Nah, $75 ini adalah tentunya sebelumnya adalah support di sini ya. Dia 2 kali terpantul di sini hanya nge-wick saja. Tetapi sayangnya tanggal 7 Januari kita tahu Bitcoin kembali lagi, boom, turun lagi. Dan kita lihat Luna ketarik ya, ketarik turun. Ketahan 50 sempat breakdown tembus ke bawah, tetapi pada hari kemarin tepatnya ya dia bisa berhasil lagi break up ke atas. Tetapi seperti yang kita lihat 75 sudah berubah menjadi resisten kembali. Loh, kok bisa pas bro di 75? Seperti yang kalian lihat, ini adalah resisten di sini. 2 kali terjadi satu satu tamparan ya dari angka-angka 75 ini. 1, 2. Nah, sekarang ini adalah tamparan ketiga. Gitu. Jadi semoga saja MA50 cukup kuat untuk menahan tamparan dari $75. Dan kalau bisa dalam beberapa hari ke depan, ini juga jadi penentuan untuk Luna, apakah dia bisa tembus 75 lagi atau tidak. Kalau bisa, that's really good for Luna. Gitu. Dan gue yakin kalian yang sudah take profit di daerah sini pasti wah senang banget ya. Karena kenapa? Ya baik lagi. Saat market sedang tidak euforik, itu biasanya sangat-sangat akurat gitu ya. Kita lihat ya, gua Luna itu take profits di daerah sini ya. Di daerah sini, $102 ya. Karena gua bangun sedikit kesiangan dari jam 7 pagi ya. Gua malas bangun jam 7 ya.
Jadi gue take profits di sini. Nah, kenapa di situ? Karena seperti yang gue bilang, gue take profits apabila dia keluar dari Bollinger Band dan RSI-nya overbought, ya. Jadi gue TP harusnya di sini, cuman gue bangun jam 9, jadi ya gue TP-nya di daerah sini karena dia naik dulu sedikit, ya. Dan kalau kita lihat di situ dari posisi sini sampai ke bawah itu sudah minus sebesar 28%. Nah, jadi kalian bisa technically buy the dip dari modal kalian TP di sini, ya. That's really good, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan kalau buat lo yang penasaran how do I take profits, kalian boleh cari di YouTube channel gua, videonya judulnya ya How to Take Profits basically, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya Phantom. Berbahagialah kalian yang bersabar kemarin menunggu support, ya. Karena kenapa? Sejelek-jeleknya beli di support akan lebih baik daripada maksain beli di resisten, gitu, ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom seperti yang kita bahas kemarin, ya, akan ketahan di $3.15 dan benar ketahan. Lalu dia akan koreksi ke sekitar 2,33 atau ke MA20. Dan kita bisa lihat, yap, dia koreksi ke sana. Apakah ini mendukung? No, ini adalah apa? Technical analysis. Kenapa berhenti di $3.15? Karena sebelumnya kita bisa lihat double top di daerah situ, close di daerah situ 2 kali, ya. Jadi kita bisa lihat dengan sangat rapi dia berhenti juga di situ, ya. Itu semua adalah technical analysis. Gua nggak perlu call whales kok buat tahu ini. Itu ya tinggal lihat chart aja, ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga pembelajaran yang kedua adalah belilah di support. Jangan kita paksain beli di resisten atau bikin support yang bolong aja nggak ada apa-apa. Contohnya seperti di 2,7, ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom seperti itu, ya. Dan buat yang penasaran $2.33 ini dari mana? Ini adalah struktur di mana kita bisa lihat di sini, ya. Dia beberapa kali menjadi resisten. Di sini juga sempat ada nih tipis-tipis, ya. Nah, seringkali resisten yang kuat kalau ketembus bisa berubah menjadi support yang kuat juga, gitu, ya. Tetapi sekali lagi gue ingatkan, nggak berarti ini dia akan langsung lanjut lagi ke atas, ya. Bisa saja kalau BTC ngambek bisa lanjut sampai ke 50, ya. Kalau ke 50 itu di bawah $2 tentunya, ya. Jadi ini sangat terpengaruh dengan kondisi BTC sekarang. Tapi for now dengan dia ketahan di 20 seperti ini, PR selanjutnya dari Phantom adalah membuat higher high, alias di waktu bersamaan ya kalau bisa sekalian membuat all time high gitu. Nah, jadi selanjutnya ada kurang lebih seperti ini. Kalau dia bisa nembus ke sini, nah artinya apa? Dia menunjukkan bahwa dia cukup momentum untuk melanjutkan atau untuk lebih tepat untuk melanjutkan rally dia, ya. Jadi ya itu, TA itu menunjukkan atau dia itu membuat satu apa ya? Membuat satu konfirmasi bahwa aset ini cukup momentum untuk lanjut ke atas. Selama dia terus berhasil membuat higher high, higher high, higher high, artinya apa? Dia menunjukkan ke market bahwa Phantom ini cukup kuat untuk lanjut. Sesimpel itu, gitu. Tapi kalau misalkan gini, dia mulai terpantul di sini. Mulai terpantul di sini, tapi belum sampai situ udah mulai turun. Dan turun lagi. Artinya apa? Ya, dia mulai nggak kuat momentumnya. Sesimpel itu kok, gitu. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu capek-capek. Wah, ikut semua grup, ikut semua VIP grup, nggak perlu. Kalian bisa kok analisa sendiri, gitu, ya. Dan gua harap dengan kalian lihat DCWT lama-lama kebayang sendiri. Oh iya ya, simple ya sebenarnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan ya markets in general, ya. Oke, dan selanjutnya Solana. Nah, Solana sedikit ngeri-ngeri sedap, ya, di mana kita bisa lihat kemarin dia ketahan oleh Fibonacci, ya. Tepatnya Fibonacci 50%. Jadi sekarang harapan kita adalah ya minimal dia sideways dulu deh. Sideways dulu di sini, ya. Jangan sampai breakdown nembus 200. Ya, itu yang penting. Dan semoga by that time BTC mulai lanjut rally. Kalau dia mulai lanjut rally, apalagi tembus 43.000, 45.000, ya menurut gue Solana akan dengan mudah ketarik ke atas. Nah, setelah mulai dia ketarik, PR selanjutnya adalah MA20. Karena kita bisa lihat di sini 20 memukul Solana sampai KO ke bawah sini, ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu, quite simple. Dan ya kalau kalian ingin pasang buy limit boleh aja di MA200 gitu, ya. Atau kalau kalian mau lebih agresif, boleh aja kalian buy limit di daerah sini, yaitu di sekitar berapa nih? $139, ya, di mana itu adalah Fibonacci support 50%. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Quite simple, dan kalau kita lihat di weekly-nya juga, dia masih cukup jauh dari MA50. Ya, jadi harapan kita sekarang yang paling besar adalah MA200.
Minimal dia mencoba untuk bisa bertahan dulu, jangan sampai dia breakdown 200. Karena kalau sampai breakdown 200 dan BTC masih ngambek, iya, cukup seram ya. Oke, dan selanjutnya Shiba Inu. Di mana kita bisa lihat Shiba Inu ini sekarang sudah terkoreksi sampai ke MA20 di weekly. Dan waktu gua bahas probabilitas dia sampai ke MA20 di weekly, jujurnya gua got a lot of hate ya, banyak yang nge-hate gitu karena nganggapnya gua bearish on Shiba Inu, gua nge-hate Shiba Inu. Gua bukannya nge-hate Shiba Inu ya. Gua udah bilang, bukan cuma Shiba Inu, semua aset yang melupakan resisten dan support, alias dia parabolic gitu, dia nggak peduli resisten terus tembus, itu at some point pasti akan koreksi dengan sadis gitu. Dan kita bisa lihat juga ternyata ya sadis gitu, 60%-an seingat gue. Coba kita cek ya. 60%-an dari all time high dia. Yes, ya sekitar kalau terendahnya sampai 70 bahkan ya. Kalau runningnya sampai 67%. Nah, makanya kenapa waktu sampai sini dan sini gua sarankan untuk take profits. Dan lagi-lagi saat gua sarankan untuk take profits, gua dianggapnya hater. Karena terlalu banyak yang berpikir bahwa Shiba akan sampai ke 100 perak, bahkan sampai ke 1000 rupiah, bahkan sampai yang berpikir ke 1 dolar tanpa koreksi. No, it doesn't work like that. Ya, it doesn't work like that. Tidak ada aset yang naik terus tanpa koreksi gitu. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat pada faktanya, gue sudah bilang kan untuk take profits gitu ya. Buat kalian yang belum nonton video take profits gue, boleh coba tonton ya. Dimana gue bikin satu sistem TP yang anti FOMO gitu kesannya ya. Jadi lu nggak TP semua gitu. Nah, semakin dia naik, itu dia ya TP-nya akan semakin besar. Nah, jadi kayak gini ya. Pertama gue bilang TP di sini. Kenapa? Karena keluar dari Bollinger Band. Dan yang kedua, RSI-nya nyaris overbought gitu. Nah, jadi ini TP pertama. Nah, terus ada yang bilang, lah bang tuh naik lagi. Nah, seperti yang kalian tahu, TP gue itu bukan didesain untuk mencari the top-nya gitu, yang pasti ujungnya. No, ya. Tapi untuk bisa kita terus take profit saat dia naik gitu. Jadi, ini TP pertama dan ini TP kedua. Loh, kenapa bang ini TP kedua? Seperti di video TP gue bilang apabila ada kenaikan 100% dari TP pertama, itu gue akan cari candles yang keluar lagi dari Bollinger Band. Dan kita lihat di sini, keluar dari Bollinger Band. Jadi ini TP kedua. Nah, berapa persennya tergantung ya. Kalau kalian ngerasa lebih yakin dengan fundamental project-nya, ya mungkin boleh lebih kecil. 5%, 10%. Kalau kalian ngerasa, wah ini secara fundamental nggak terlalu bagus sebenarnya, cuma lagi ngepam aja, ya kalian bisa lebih gede. Bisa 20%, bisa 40%. Anggaplah kita tengah-tengah. TP pertama 10%. Ya. TP kedua berarti dua kalinya, 20%. Udah lumayan. Gitu. Kalian sudah profitnya sudah banyak yang secure. Gitu. Nah, jadi apa? Intinya adalah janganlah terlalu serakah. Apabila sudah profit besar dan menunjukkan sudah overbought gitu ya, sudah keluar dari Bollinger Band, RSI udah terlalu ngaceng seperti ini gitu ya, take your profits gitu ya, just take your profits. Karena kenapa? Kita nggak pernah tahu akan sedalam apa gitu ya. Dan ya yang seperti kita lihat ya 60%-an gitu. Dan yang lebih sedihnya lagi apa? Orang-orang yang mungkin saat paling kuat koar-koarnya gitu, koar-koar bahwa ini akan langsung ke 1000, akan langsung ke 1 dolar. Itu seringkali belinya bukan di sini. Ya, justru orang-orang yang beli di sini malah kalem ya. Karena gue tahu waktu gue bahas Shiba di sini orang-orangnya kalem, santai. Waktu gue bahas di sini, wah, kayaknya kebakaran jenggot waktu gue bilang TP ya, siap-siap bisa koreksi. Wah, kebakaran jenggot. Wah, dasar lu hater, dasar lu hater. Pada faktanya akhirnya koreksi ke situ gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya ke MA20 ini bukanlah apakah akan dia ke 20, tapi pertanyaannya adalah when, kapan dia akan ke 20 gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Shiba seperti itu. Dan sekarang untuk kalian yang sudah take profits, dan gue senangnya di grup gue sudah ada beberapa orang juga yang take profits ya untuk Shiba. Dia take profits, ada yang di sini, ada yang di sini, ada juga yang di sini ya, tergantung SOP masing-masing. Tetapi ya mereka sudah take profits dan gue sangat senang ya. Nah, sekarang buat kalian yang ingin akumulasi lagi ya, buat kalian yang cocok dengan fundamental Shiba gitu ya, suka dengan project Shiba, selanjutnya bisa di sini nih, yaitu di MA200 di daily. Karena kalau kita lihat 20 dan 50 sudah menjadi resisten bagi Shiba gitu ya, otomatis jangan beli resisten ya, belilah support. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba. Dan sekali lagi ini menjadi reminder untuk kita untuk jangan terlalu serakah ya, dan jangan terlalu gampang percaya sama sales coin gitu, dimana dengan enak mereka ngomong akan sampai ke 1000 dengan waktu cepat, akan sampai ke 1 dolar dalam beberapa bulan ke depan. Ya, dari mana analisanya gitu ya? $1 itu butuh berapa miliar US untuk bisa Shiba jadi 1 dolar gitu ya. Jadi pakailah nalar, pakailah matematika gitu, dihitung dengan benar ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi.
Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.